Baik, selamat pagi. Selamat bergabung dalam Tech Talk webinar Plastic and Rubber Indonesia. Saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di ruang tunggu webinar kami yang akan kami mulai beberapa saat lagi. Sementara menunggu peserta lainnya untuk dapat bergabung bersama, kami akan menampilkan video salah satu program Plastic and Rubber Indonesia yang terbaru, yaitu Digital Showroom, sebuah platform business matching untuk membantu Bapak dan Ibu menyaring atau mendapatkan kontak bisnis terbaru. Seperti apa? Berikut video pendek mengenai program kami tersebut. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga tetap aktif dan sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami hari ini. Perkenalkan, saya Kartina, saya Marketing Communication Manager dari Keluarga Manufacturing Series, di mana termasuk pameran Manufacturing Surabaya, Manufacturing Indonesia, Mesin Tool, dan pastinya Plastic and Rubber Indonesia. Namun pada kesempatan pagi ini, saya akan menjadi host Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi itu video business matching kami. Jadi dalam program kami ini ada beberapa, yaitu seperti cek rekomendasi, bagaimana Bapak dan Ibu dapat connect dengan pemain industri yang relevan. Bapak Ibu juga dapat memilih eksibitor yang disukai, lalu Bapak dan Ibu setelah itu dapat set meeting dengan tanpa perlu download aplikasi kembali. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung nyambung ke link yang ada, dan setelah itu bisa melakukan video call dan meeting. Bahkan meeting ini nanti akan ada reminder otomatis untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga dapat melihat webinar ataupun book sesi webinar melalui platform ini. Sekali lagi, platform ini tidak perlu download. Sesimpel itu karena semuanya adalah AI powered matchmaking, program terbaru dari Plastic and Rubber Indonesia untuk memudahkan Bapak dan Ibu agar tetap hangat di industri plastik dan karet pastinya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kami akan informasikan bahwa materi ini akan dibawa dalam bahasa Indonesia, tapi materi presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, kepada Bapak dan Ibu, apabila memang memiliki pertanyaan, mohon dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat. Kolom chat sudah terbuka, Bapak dan Ibu tinggal ketik, nanti mohon agar dapat diarahkan kepada siapa pertanyaan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, demi kenyamanan bersama, kami informasikan sekali lagi kami akan mematikan audio, suara, dan kamera Bapak dan Ibu hingga acara selesai. Nah, sebelum kita memasuki berikutnya, saya akan intro sedikit mengenai pameran Plastic and Rubber. Pameran tidak hanya merupakan untuk kunci membangun kembali ekonomi atau berbisnis ya. Jadi pameran Plastic and Rubber Indonesia diadakan untuk mendukung industri plastik dan karet terbesar di Indonesia. Karena memang saat ini industrinya itu cukup dominan ya. Nah, untuk PRI-nya sendiri, untuk pameran sendiri, kita sudah selenggarakan lebih dari 30 tahun. Di mana penyelenggaraan tahun lalu itu di 2019 terdapat lebih dari 500 peserta pameran dengan 6 grup pavilion internasional yang berasal dari 22 negara. Nah, dari sisi kami sebagai penyelenggara pameran, pameran itu dapat dikatakan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk mencari solusi atau Bapak Ibu bertukar informasi. Karena biasanya kan di pameran itu kita bisa ngobrol, tukar kartu nama, langsung lihat mesin atau produk secara langsung, Bapak Ibu juga bisa nambah koneksi atau referensi. Tapi sekarang pandemik nih, jadi gimana gitu? Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa lihat pameran gitu. Jadi karena situasi inilah, jadi kita sebagai penyelenggara pameran kita harus beradaptasi melalui digital. Nah, apa sih yang kita sebagai Plastic and Rubber Indonesia punya gitu? Kita punya penyelenggaraan webinar, kita punya penyelenggaraan digital lainnya gitu. Tapi itu akan saya informasikan semuanya nanti. Menurut kami saat ini adalah
service apa yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak dan Ibu tetap dapat mendapatkan informasi terkini dengan mudah, efisien, dan tentunya menjangkau lebih luas lagi para pemain dan pendukung industri lainnya. Nah, sudah bergabung bersama saya pagi ini salah dua pemain industri yang pastinya sudah expert di bidangnya masing-masing. Bersama kami akan memaparkan lebih lanjut mengenai teknologi terkini dari perusahaan masing-masing dan bagaimana sih teknologi tersebut dapat membantu Bapak Ibu sekalian di industri plastik dan karet ya. Nah, kira-kira teknologi apa yang terbaru, variasinya kah, inovasi produknya kah, pokoknya dari upstream hingga midstream yang nantinya produk tersebut akan dikonsumsi oleh sektor plastik downstream akan kami jabarkan. Di sisi webinar kali ini, kami juga akan mengcover material mentah dan produk modifikasi plastik lainnya dari sektor petrokimia, polimer, plastik resin, dan lainnya. Lanjut hingga bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dapat memesan dalam jumlah bulk atau jumlah banyak ya, hingga kami dapat mengantarkannya ke gudang Bapak dan Ibu. Efektif dan efisien. Nah, mewakili teman-teman dari tim PRI saat ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Delvi Junaidi dan Pak Edi Rifai. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Bu Delvi. Senang bisa ketemu lagi. Iya, akhirnya kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama. Ya. Pasti jadwal lagi ketat-ketat nih dia dan Ibu Delvi. Senang bisa bergabung di webinar ini, bisa memberikan informasi yang baru ya buat para partisipan. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, mungkin boleh diinformasikan sedikit mengenai materi presentasi yang hari ini. Sedikit hint untuk di-share sama attendee kita hari ini. Mungkin boleh dimulai dulu dari Ibu Delvi. Ya, saya adalah VP dari Sales Tokoplas. Jadi saya kasih hint sedikit bahwa Tokoplas adalah sebuah inovasi teknologi terbaru untuk B2B e-commerce di industri plastik yang membantu para pengusaha, khususnya kecil dan menengah, dalam transaksi pembelian bahan baku. Dengan harga yang pastinya kompetitif, cara yang lebih mudah, efisien, dan juga pastinya lebih cepat. Baik, terima kasih informasinya Bu Delvi. Pak Edi? Ya, selamat pagi. Terima kasih semua, Bu Kartina, dan khusus juga kepada speaker, Ibu Delviana. Senang sekali ya kita bisa ketemu, dan tentu apalagi dengan kawan-kawan semua yang kita tidak bisa berjumpa, tapi bisa melalui webinar. Nah, jadi Chandra Asri terus berjalan dengan baik, alhamdulillah. Bahkan di tahun ini kita ada startup 3 plan actually dalam 12 bulan ini. Pertama di polyethylene new plant, kemudian kita baru saja launch pabrik baru MTBE itu gasoline booster, dan kemudian Butin One. So ini adalah mendorong Indonesia lebih mandiri ke depannya untuk mensupport industri Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharing sedikit untuk dari Ibu Delvi dan Pak Edi saat ini. Nah, kepada Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pokok acara hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan beberapa aturan rumah yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Nah, saat ini demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa kami sekali lagi akan mematikan suara dan kamera Bapak Ibu sekalian, di mana sesi webinar hari ini akan kami rekam. Bapak dan Ibu dapat melihat hasil rekaman tersebut selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar dengan mengunjungi website kami di www.plasticsandrubberindonesia.com. Setelah itu kami akan mengadakan sesi polling di mana kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi aktif agar kami dapat mengadakan webinar-webinar selanjutnya untuk menjawab kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Pastinya webinar hari ini akan kami akhiri dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan tersebut dengan menuliskan pertanyaan tersebut di tombol Q&A setelah menuliskan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak ditulis secara anonim. Nah, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut setelah webinar ini atau ingin bergabung bersama kami di webinar selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menghubungi rian@pamerindo.com selaku event manager dari PT Pamerindo Indonesia. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, berikut kami akan menampilkan highlight sedikit dari sponsor kami. Belanja biji plastik susah,
dijutekin penjual karena belinya sedikit. Susah cek harga, pengirimannya pun nggak dapet. Ah, ribet! It's so yesterday. Lewat Tokoplas, segala kebutuhan plastik jadi lebih mudah. Cukup masukkan beberapa informasi, klik daftar. Cara belanjanya gampang banget. Tinggal search produk plastik yang kamu inginkan. Bandingkan harga-harga tiap produk dan spesifikasinya. Klik tambah ke truk. Di Tokoplas, kamu udah bisa order mulai dari 200 kilo. Mau ajukan penawaran? Bisa banget. Dengan jadwal pengiriman yang fleksibel, kamu bisa menentukan sendiri kapan pesananmu mau dikirim. Nggak mau langsung kirim semuanya, kirim bertahap aja. Minimal 5 ton, free delivery. Untuk pembayaran, Tokoplas juga menawarkan financing melalui bank atau P2P. Klik bayar. Kamu bisa memantau status pemesanan kamu kapan aja dan lacak kurirnya dengan live tracking. Di Tokoplas, kamu nggak cuma bisa belanja, kamu juga bisa memantau tren harga plastik, membaca berita-berita, dan analisa industri. Segera daftarkan dirimu dan dapatkan promo-promo menarik dari Tokoplas. Nah, tadi itu adalah video dari pasar digital B2B resin atau biji plastik pertama dan terbesar di Indonesia, Tokoplas, yang berangkat sebagai platform jual beli digital untuk industri plastik, namun khususnya PP dan PE untuk saat ini. Seperti apa sih detailnya, kita akan segera dengarkan lebih lanjut dari narasumber Tokoplas secara langsung ya. Baik, untuk itu saya invite kembali Ibu Delvi. Hai Ibu Delvi. Hai. Halo, pagi-pagi Bu. Nah, sebelum Ibu mulai, mungkin saya boleh intro dulu untuk background Ibu ya sebentar. Nah, untuk Ibu Delvi Junaidi, beliau merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Bisnis Administrasi di Bandung, di mana beliau setelah lulus bergabung di BCA dan berkarir sebagai corporate banking hingga tahun 2016 dengan masa waktu kurang lebih 6 tahun, dan di mana beliau pada tahun 2019 bergabung di Tokoplas dan dipercaya untuk memegang divisi sales dan marketing, yang di mana Tokoplas itu merupakan satu-satunya e-commerce di Indonesia yang fokus pada plastik industry. Nah, mengambil tema presentasi Embracing the Future of Petrochemical Trading, waktu dan tempat saya persiapkan untuk Ibu Delvi. Silakan Bu Delvi. Oke, terima kasih Ibu Kartina. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk mulai presentasi, saya akan share screen sebentar. Ya. Oke, untuk memastikan layar saya sudah terlihat ya? Sudah clear Bu. Oke, baik. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan Tokoplas pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim Pamerindo yang juga sudah mengundang Tokoplas di kesempatan acara webinar ini. Saya akan mengupas lebih detail lagi terkait dengan Tokoplas. Pada kesempatan webinar ini, saya akan membahas Tokoplas yang dibagi menjadi 6 bagian besar. Nah, di awal Bapak dan Ibu juga sudah menyaksikan sedikit video mengenai Tokoplas, fitur-fitur yang ada di Tokoplas. Di bagian pertama, nanti saya akan bahas mengenai perkembangan teknologi di Indonesia dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi cara Tokoplas dalam hal berbisnis. Bagian kedua, kita akan bahas terkait dengan siapa sebenarnya itu Tokoplas. Nah, di bagian ini akan dibahas lebih detail lagi mengenai fitur-fitur Tokoplas, seperti apa yang disediakan, bagaimana cara melakukan transaksi, bagaimana cara melakukan pembayaran, dan siapa saja sebenarnya yang bisa menggunakan Tokoplas. Di bagian ketiga, lokasi Tokoplas. Di bagian keempat, akan fokus kepada mengapa Bapak dan Ibu sekalian bisa mempertimbangkan menggunakan Tokoplas, karena di sini akan dibahas lebih banyak terkait benefit-benefitnya. Bagian kelima, beberapa tips dari manajemen internal Tokoplas untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti di bagian akhir saya akan memberikan live website demo singkat yang menunjukkan bagaimana cara kerja Tokoplas.
Jadi saya akan mulai dulu dari bagian pertama, membahas sedikit revolusi perkembangan digital di Indonesia. Nah, teknologi dengan cepat berkembang di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa data yang menunjukkan bagaimana Indonesia mengalami perkembangan teknologi. Di antaranya, ternyata rata-rata para pengguna internet menggunakan mobile atau smartphone itu menghabiskan lebih kurang 4,5 jam per hari. Dan Indonesia berada pada urutan ketiga teratas di dunia untuk penggunaan internet yang menggunakan mobile atau smartphone. Dan menurut data populasi yang didasarkan pada kategori umur, di kawasan Asia Tenggara itu merupakan salah satu kawasan yang memiliki anak-anak dengan usia muda. Dan kita bisa katakan bahwa sekitar 50% pengguna internet sudah terbiasa untuk melakukan transaksi online. Dan melalui beberapa data dan fakta ini menunjukkan adanya peluang yang besar bagi Tokopelas untuk hadir dan membantu para pengusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku di bidang plastik. Nah, siapa sebenarnya Tokopelas itu? Kita bisa simpulkan bahwa Tokopelas itu merupakan sebuah platform atau pasar digital yang pertama di Indonesia untuk industri plastik, di mana mempertemukan para supplier-supplier besar dan sudah memiliki reputasi yang baik dengan para customer. Dengan singkat, Tokopelas menjadikan seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir hanya dalam satu platform. Hal ini untuk membantu para pengusaha, terutama bisnis kecil dan menengah, untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan pilihan produk yang beragam dari berbagai sumber atau supplier. Nah, sebagai penyedia platform bisnis digital, Tokopelas berkomitmen untuk bisa menciptakan sebuah pengalaman baru dan terbaik bagi para customer dalam pembelian bahan baku mereka. Kita bisa sebut bahwa cara tradisional atau konvensional, atau gampangnya kita sebut sebagai cara offline, kita transformasikan menjadi proses digital atau online, yang pastinya prosesnya akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tokopelas bisa diakses oleh siapapun, dan pendaftarannya gratis. Hanya cukup melampirkan dokumen-dokumen mandatory tertentu di Tokopelas. Selain website, Tokopelas juga sudah tersedia dalam aplikasi mobile, itu bisa di-download di Apple Store ataupun di Play Store Android. Nah, kategori yang sudah tersedia saat ini di Tokopelas sudah cukup beragam, mulai dari HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, dan juga recycle. Nah, di tahap awal ini, Tokopelas mulai bisnis ini dengan menyediakan produk bahan baku plastik terlebih dahulu. Mengapa? Karena kami ingin memastikan seluruh proses bisnis yang terjadi itu bisa berjalan dengan baik, mulai dari proses pencarian barang, pengiriman barang, hingga penerimaan barang tersebut di gudangnya customer secara tepat waktu dan juga aman. Karena bagi kami, kepuasan customer itu adalah yang utama. Beberapa merek yang sudah tersedia, pilihan produknya juga sangat banyak, mulai dari Masplin, Marlex, Elpro, Revcam, dan lainnya yang masih banyak lagi. Karena kami mengerti bahwa customer itu pasti maunya punya layanan yang terbaik, punya sistem after sale service, di mana juga punya customer service yang standby, bisa dikontak kapanpun, dan juga bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi, kami memastikan bahwa tim Tokopelas bisa bekerja dengan baik. Saat ini kita sudah tersedia lebih dari 100 jenis produk yang siap untuk dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, saat ini di Tokopelas kita sudah punya 4 supplier besar, di antaranya PT Bukit Mega, yang mensuplai untuk kebutuhan PP dan PE. Kemudian kita juga ada PT Dinamika Mitra Usaha yang mensuplai bahan baku PS, dan PT Politama Propindo mensuplai untuk bahan baku PP, dan juga PT Ekorama Lestari yang mensuplai untuk bahan baku recycle. Jadi kita siap untuk menyediakan berbagai pilihan produk untuk customer. Nah, dalam proses perkembangannya, Tokopelas ingin berkembang menjadi sebuah platform one-stop shopping di industri plastik. Selain yang supplier yang sudah bergabung di kita,
soon kita akan bergabung untuk produk-produk yang lainnya seperti ABS, PVC, master batch, PET, kalsium karbonat, PC, dan juga lainnya material yang memang dibutuhkan di industri plastik ini. Jadi nantinya para customer hanya cukup untuk mencari produk bahan bakunya mereka di satu platform saja, yaitu Tokoplas, untuk kebutuhan material plastik. Dan juga bagi para supplier, juga bisa menjangkau lebih banyak lagi customer-customer dari kategori bisnis yang beragam. Kita punya rentang ragam end product dari customer yang cukup banyak sekali. Nah, Tokoplas dapat dikatakan sebagai partner bagi para supplier dan juga customer. Sebagai partner, tentunya kami ingin tumbuh bersama-sama. Maka dari itu, Tokoplas berfokus pada 4 hal ini. Kita memastikan bahwa pengadaan produk yang berkualitas baik, kita memastikan bahwa logistik dapat dijalankan dengan efisien, kita menyediakan financing atau pembiayaan, dan juga kita menyediakan berbagai berita dan informasi yang juga jelas dan transparan bagi para customer. Pada saat customer sudah melakukan pendaftaran di website ataupun aplikasi Tokoplas, berikut ini adalah tampilan detail produk yang ada di Tokoplas. Tokoplas sudah bisa melayani transaksi mulai dari 200 kg saja. Dan customer juga bisa melakukan pembelian dengan kelipatan 100 kg. Dan untuk customer yang biasanya melakukan pembelian besar, kita juga punya fitur RFQ atau request for quotation, atau bisa melakukan permintaan penawaran harga. Jadi Tokoplas bisa melayani seluruh segmen customer dengan baik. Nah, di Tokoplas kami juga percaya bahwa perkembangan teknologi pastinya akan membawa kita semua ke zaman yang serba online, di mana kita juga sudah familiar dengan belanja kebutuhan bulanan dilakukan dengan online, nonton online, musik juga didengarkan secara online, dan lain-lain. Kita coba balik sedikit ke beberapa tahun yang lalu, seperti di tahun 2016, di mana teknologi yang masih sedang bertumbuh. Handphone kita hanya bisa pakai untuk menelpon, dan pada saat itu mungkin Bapak dan Ibu beli biji plastik cukup sulit ya, apalagi yang baru memulai bisnis atau beli dengan jumlah sedikit. Nah, dengan adanya beberapa kendala ini, Tokoplas coba mengkaji apakah bisa kita menyediakan sebuah aplikasi yang bisa membantu mentransformasi cara bisnis yang ada di Indonesia. Cara yang lebih efisien untuk bisa membantu para pebisnis khususnya kecil dan menengah untuk tumbuh dengan standar pelayanan yang juga baik. Nah, ternyata di tahun 2020, seluruh dunia mengalami masa pandemi. Ada virus corona yang melanda, sehingga kita harus bekerja dari rumah, dan kita sadar tidak sadar, mau atau tidak mau, teknologi menjadi sangat penting, di mana penyesuaian teknologi menjadi lebih cepat, jauh lebih cepat diterima. Kita sangat familiar dengan yang namanya video conference, kita pesan makan secara online, kita membayar apapun secara online. Nah, Tokoplas mulai di saat yang tepat dan bisa menjadi revolusioner untuk industri plastik. Kita juga sudah familiar dengan adanya Tokopedia yang juga secara tidak langsung merubah cara kita berbelanja. Bisa diakses 24 jam, mencari barang dengan mudah, mencari informasi apapun dengan mudah, dan juga pastinya perkembangan teknologi itu akan membantu seluruh aspek kehidupan kita menjadi lebih mudah. Nah, di Tokoplas, customer juga bisa membandingkan spesifikasi produk di antara para supplier. Nah, contohnya adalah seperti screenshot seperti ini. Dengan membandingkan produk, pastinya para customer bisa memilih apa yang mereka butuhkan. Harga yang mana yang masuk dan kompetitif bagi mereka, dan tinggal menyelesaikan transaksi hanya dengan menekan tombol tambah ketrek. Sebelum melakukan checkout pembayaran, customer bisa melakukan pemilihan tanggal pengiriman. Nah, disinilah perbedaan Tokoplas dengan platform lainnya, di mana biasanya platform lain memungkinkan pengiriman itu didasarkan pada ketersediaan supplier, kapan bisa mengirimkan barang tersebut. Nah, kalau di Tokoplas, customer yang melakukan kontrol penuh atas arus keluar masuknya barang ke gudangnya mereka.
Karena Tokopelas ingin memberikan servis yang baik untuk customer, kita juga ada fitur split delivery, di mana customer bisa melakukan pemecahan jadwal pengiriman. Misalnya, pada saat harga yang dicek itu masih masuk atau kecenderungan tren sedang turun, maka customer ingin melakukan pembelian dengan jumlah yang lebih besar, customer tetap bisa lakukan transaksi dengan mengatur jadwal pengiriman yang fleksibel buat mereka. Jadi bisa dibagi lebih dari 2 kali pengiriman. Selain pengalaman bertransaksi, Tokopelas juga ingin memberikan added value buat para customer, sehingga Tokopelas berkolaborasi dengan Sesmen. Sesmen merupakan sebuah company yang cukup besar untuk penyediaan informasi terkait chemical, polymers, dan juga seluruh hal yang berhubungan dengan industri plastik. Tokopelas akan mengupdate informasi setiap 1 minggu sekali dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Laporan ini free untuk bisa di-download oleh customer. Laporan ini kami siapkan untuk bisa membantu para customer untuk mengupdate berbagai informasi. Informasi-informasi global yang mempengaruhi harga dan hal-hal lainnya yang juga terjadi di industri plastik. Jadi, kami secara tidak langsung bisa membantu customer untuk bisa merencanakan pembeliannya mereka. Nah, bagi customer yang biasa melakukan pembelanjaan dengan cara tempo, di Tokopelas juga bisa. Kami bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan juga P2P lending untuk bisa support hal ini. Customer hanya cukup mengajukan pengajuan kredit di aplikasi ataupun websitenya Tokopelas, dan tampilannya hanya singkat seperti ini, mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan, dan kemudian kita yang akan membantu untuk proses ke bank ataupun P2P yang bersangkutan. Dan pastinya kita juga banyak promo yang bisa mendukung setiap program yang kita siapkan. Nah, pilihan pembayaran di Tokopelas juga sangat mudah. Banyak pilihan, mulai dari bank transfer, bisa dilakukan dengan cara di ATM, internet banking, ataupun lainnya. Credit card juga bisa membantu, dan pembiayaan dari lembaga keuangan. Di homepage Tokopelas, kami menyediakan banyak berita-berita yang berkaitan dengan industri plastik, yang akan muncul juga di homepage-nya Tokopelas. Siapa saja sebenarnya customer-customer yang di Tokopelas? Pastinya kami fokus untuk seluruh bisnis industri plastik. Kami mempertahankan kualitas di mana pengalaman customer bertransaksi akan jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah gambaran beberapa segmen yang sudah kita layanin atau customer yang sudah melakukan registrasinya di platform kita. Nah, pastinya seluruh kategori ini dan proporsi persentasenya juga akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah customer yang meregistrasikan akunnya di Tokopelas. Nah, di mana saja sih sebenarnya lokasi Tokopelas? Kita sudah bisa menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia, karena kita punya gudang di 6 kota besar, dan kami juga bekerja sama dengan partner logistik yang terpercaya. Kami punya customer yang sudah ada di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, seperti di Pekanbaru, Makassar, Pontianak, Bali, dan lain-lainnya. Di Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, Semarang, Solo, dan 6 kota besar. Nah, ini adalah contoh foto dari gudang yang ada di Tokopelas. Tokopelas menggunakan teknologi gudang terbaik dan semua terotomasi, mulai dari penyimpanan barang hingga pengeluaran barang nantinya. Nah, teknologi ini juga mendukung untuk bisa melayani customer dengan lebih baik lagi. Nah, mengapa Bapak dan Ibu sekalian bisa harus mempertimbangkan menggunakan Tokopelas? Kita bisa rangkum benefit Tokopelas dengan 5C. Jadi choice, convenience, cost savings, coverage, dan juga kredit. Karena Tokopelas berkomitmen untuk para customer untuk mudah digunakan, pilihan produk yang beragam, harga kompetitif, dan juga menyediakan berbagai pilihan pembayaran. Kita ingin menciptakan servis yang berstandar internasional, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi para customer untuk mendapatkan pilihan yang pastinya terbaik, dan juga kita menyediakan pembiayaan bagi para customer.
Nah, berikut ini adalah tampilan aplikasi yang sudah bisa di-download secara gratis di smartphone Anda masing-masing. Jadi, dengan aplikasi yang didukung di smartphone Bapak Ibu, jauh lebih mudah untuk bisa mengecek harga kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian juga terbiasa menggunakan tablet, Tokopelas juga sudah bisa digunakan. Tampilannya kira-kira seperti ini. Hanya perlu untuk menyelesaikan transaksi dengan menggunakan klik-klik saja. Nah, beberapa tips dari kita, manajemen internal Tokopelas, yang bisa membantu pilihan Bapak dan Ibu sekalian pada saat melakukan transaksi di Tokopelas. Ibu Kristasia, beliau adalah VP Finance dan Accounting. Beliau memberikan tips kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa bisa melakukan pembelajaran hari ini, tapi bayarnya juga nanti. Dengan sistem yang ada di Tokopelas, yaitu financing atau pembiayaan. Jadi, hanya tinggal melakukan pengajuan di Tokopelas, sehingga financing ini bisa membantu cash flow Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Silva, VP dari operasional kita, memberikan tips bahwa jangan pernah ragu untuk bisa mencoba fitur-fitur yang ada di Tokopelas, karena selain jadwal pengiriman yang fleksibel, Tokopelas juga menyediakan banyak sekali pilihan produk substitusi, dan bisa mencoba fitur RFQ kita untuk pembelian dengan jumlah yang besar. Dari saya sendiri, just keep it simple, karena hanya cukup download aplikasi Tokopelas di smartphone Anda, sangat mudah dan membantu Anda dalam hal pencarian produk, pengecekan harga, karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dari Pak Surya, VP Teknologi kita, memberikan tips bahwa Tokopelas itu pada prinsipnya dirancang untuk serba cepat, karena kami paham bahwa setiap waktu yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sangat berharga untuk bisnis Anda. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melakukan order lebih cepat dari tampilan singkat atau bisa memfavoritkan produk Bapak dan Ibu sekalian di website. Karena menurut data yang sudah kita punya, satu customer bisa melakukan penyelesaian order itu bahkan dalam waktu kurang dari 60 detik. Pak Daryl, COO dari Tokopelas, memberikan tips bahwa teruslah mencoba hal-hal baru dan gunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk kita belajar. Kami siapkan Tokopelas untuk Bapak dan Ibu, bahkan dengan fitur yang mendukung seperti laporan industri, grafik tren harga, dan lainnya. Jadilah yang pertama untuk masa depan digital. Dan Bapak Kelvin, CCMO dari Tokopelas, memberikan masukan bahwa Tokopelas pastinya berfokus kepada kepuasan customer dan pengalaman customer. Jadi, jangan ragu untuk bisa memberikan masukan, kritik, saran untuk kemajuannya Tokopelas. Bapak dan Ibu bisa kirimkan lewat email, WhatsApp, ataupun lainnya kepada kita. Dan Tokopelas juga punya program referral friend untuk bisa mengajak teman dan kerabat Bapak Ibu untuk mencoba transaksi di Tokopelas. Dan last but not least, Bapak Antoni, CEO dari Tokopelas, mengucapkan terima kasih kepada para customer yang sudah support dan memberikan kepercayaan kepada Tokopelas. Tokopelas menawarkan kesempatan bagi para pengusaha bisnis kecil dan menengah untuk bisa mencoba cara digital baru dalam berbisnis. Tokopelas pastinya akan senantiasa berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik lagi di industri plastik. Nah, untuk lebih ada gambaran terkait dengan Tokopelas, saya akan melakukan live demo singkat apa yang terjadi di websitenya Tokopelas. Mohon tunggu sebentar. Dan berikut ini adalah tampilan website yang ada di Tokopelas. Layar saya sudah terlihat ya? Boleh tolong cek, Ibu Kartina? Ya, sudah Ibu, clear. Oke, layar website ya. Oke. Ya, sudah. Berikut ini adalah homepage Tokopelas yang akan dilihat ketika Bapak Ibu masuk ke dalam websitenya Tokopelas. Dan Bapak Ibu hanya cukup untuk klik daftar sekarang dan akan muncul untuk pilihan apakah Bapak Ibu ingin mendaftarkan sebagai perusahaan atau secara individu. Di homepage Tokopelas kita lengkap terkait dengan informasi spotlight di sini, price trend untuk PPPE dan lainnya, dan kemudian industri report yang bisa free di-download di bagian bawah sini. Nah, saya asumsikan bahwa saya sudah punya, saya sudah terdaftar sebagai customer, saya tinggal masukkan
email dan password saya. Nah, ketika saya masuk ke dalam layar customer saya akan melihat lebih spesifik terkait dengan price trend SKU yang biasanya saya beli, kecenderungannya bagaimana, dan lain-lainnya. Kemudian ada order history, bisa melihat bagaimana status pembelian terakhir saya, dan saya bisa melakukan favorit untuk produk yang sering saya beli di sini, dan kemudian saya tinggal tambah add to cart. Jadi prosesnya akan menjadi jauh lebih cepat dan lebih mudah. Katakanlah saya melakukan pembelian untuk produk maskin 3352, saya tinggal klik di search box, atau Bapak Ibu bisa melakukan pencarian produk di bagian detail ini. Tinggal saya enter. Kemudian saya klik, di sini bisa dilihat berbagai macam pilihan seller dengan harganya masing-masing. Silakan perbandingkan produk dan spesifikasi dan juga harganya untuk membantu keputusan Bapak dan Ibu. Saya tinggal tambahkan quantity yang saya mau, katakanlah saya beli dengan jumlah 20 ton, saya tinggal tambah add to truck, dan saya tinggal mengunjungi truk saya untuk melihat transaksi yang sudah saya masukkan di dalam pilihan saya, dan saya cek kembali untuk harga dan kuantitinya saya. Ketika sudah oke, saya pilih shipping address, kemana barang ini akan dikirimkan, maka saya tinggal pilih go to payment. Saya juga bisa memasukkan kode voucher ketika ada promo-promo. Dan seperti yang sudah saya presentasikan sebelumnya, customer diberikan kebebasan untuk bisa melakukan pengaturan pilihan tanggal pengiriman. Katakanlah saya mau split pengiriman saya menjadi 2 kali. Dengan pilihan saya pecah 10 ton dan juga 10 ton. Saya bisa pilih 2 tanggal. Dan saya tinggal konfirmasi. Sistem akan melakukan adjustment atas pilihan ini, dan saya tinggal choose payment jika semua sudah saya set dengan baik. Nah, ini adalah tampilan metode pembayaran yang sudah saya sebutkan di awal. Berikut ini kelihatan kredit perusahaan. Ini yang tadi sempat saya mention terkait dengan financing. Jadi customer bisa melakukan pembelian sekarang dan bayarnya nanti. Akan terlihat plafon yang tersedia untuk Bapak Ibu lakukan. Jadi plafon ini Bapak dan Ibu sekalian yang melakukan kontrol. Kita bisa melakukan pembiayaan hingga 30 hari ke depan. Nah, saat ini katakanlah saya sedang punya cash, jadi saya tinggal pilih untuk bank transfer, dan saya tinggal lakukan pay order. Kemudian transaksi saya sudah terjadi. Cukup mudah dan singkat. Nah, akan muncul virtual account, di mana alamat saya harus melakukan pengiriman, ini adalah virtual account, jadi tinggal masukkan kode pilihan ini di bank BCA Anda. Dan ketika sudah melakukan transaksi pembayaran, maka akan muncul notifikasi seperti ini, dan Bapak Ibu sudah terima di email notifikasi bahwa order sudah masuk di Tokoplus. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Delvi atas informasinya dan untuk sharingnya. Jadi kalau boleh saya highlight sedikit di mana tren saat pandemik ini ya Bu, membuat kita tuh menyetir atau beradaptasi lagi dari konservatif menjadi lebih berinovasi di teknologi digital ya Bu ya. Betul. Terutama juga membuat rasanya tuh opportunity dan proses integrasi antara pabrikan dan distribusi itu menjadi sangat penting karena itu kan dapat mendukung bisnis hybrid. Mungkin yang boleh kita bilang saat ini adalah bisnis hybrid ya Bu ya saat ini ya yang lagi berkembang saat ini. Karena dengan proses digital ini lebih cepat, rasanya lebih dekat. Tentunya secara tak langsung dapat meningkatkan customer experience kita semua ya. Ya, beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi nanti saya rasa kita jawab nanti ya Bu. Kita jawab lagi pada saat sesi Q&A nanti. Kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih dan mohon bersabar. Kita akan tiba ke sesi Q&A nanti. Namun untuk saat ini untuk Ibu Delvi sekali lagi terima kasih untuk presentasinya. Kita akan memasuki sesi berikutnya. Kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat siang dan selamat bergabung dalam teknologi showcase webinar plastik dan rubber Indonesia saat ini. Kita baru selesai dengan narasumber pertama kita dari Tokoplus dengan Ibu Delvi Junaidi. Namun jangan khawatir, kita masih memiliki satu narasumber lagi yang pastinya Bapak dan Ibu sudah tunggu. Sekarang kita akan mengambil waktu sejenak untuk polling pertama kita. Akan muncul pop-up question di layar Bapak, layar komputer Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kesediaan untuk dapat berpartisipasi aktif pada sesi ini.
di mana Bapak dan Ibu memiliki waktu kurang lebih 40 detik. Saat ini sudah ada muncul pertanyaan di layar komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda tertarik untuk mencoba berbelanja plastik di platform online? Pertanyaan kedua, apakah Anda ingin mendaftar atau transaksi di Tokoplas? Tadi saya sempat melihat ada beberapa pertanyaan yang related to pertanyaan nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kita tutup sekarang. Ya. Baik, terima kasih. Sebanyak 59% akan mencoba untuk berbelanja melalui platform online dan sebanyak 69% akan mencoba untuk berbelanja di Tokoplas. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Nah, berikutnya kita memasuki sesi berikutnya untuk pembicara kedua kita hari ini. Kepada Pak Edi Chandra, Asri Petrochemical Tbk, saya undang kembali. Terima kasih, Ibu Kartina. Selamat siang, Pak Edi. Ya. Ya. Sambil kita menunggu sebentar ya, Pak Edi, kita akan memasuki untuk sesi video saat ini. Sedikit perkenalan untuk dari CAP, Chandra Asri Petrochemical, kepada Bapak Ibu sekalian. Berikut videonya. Indonesia, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling menonjol di kawasan ASEAN, dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 5% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil didukung oleh meningkatnya permintaan produk guna menopang kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Chandra Asri bangga tumbuh bersama Indonesia, memastikan kebutuhan negeri ini untuk selalu terpenuhi. Dengan kiprah lebih dari 25 tahun, selalu terdepan melayani kebutuhan domestik. Dan saat ini, pabrik kami yang berada di Kota Cilegon adalah kompleks petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 2.000 karyawan yang berdedikasi, selalu memastikan mutu operasi kami berdampak positif bagi kemajuan industri. Produk kami, polyethylene, adalah bahan dasar produk yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada Oktober 2019, pabrik polyethylene baru kami mulai beroperasi. Melibatkan 3.000 tenaga kerja lokal, selama 2 tahun pembangunan pabrik ini berjalan. Sebuah peningkatan positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Kami juga berhasil mencapai 10 juta jam kerja aman dengan total investasi $380 juta, menjadikan total kapasitas polyethylene kami sebesar 736 kiloton per tahun. Membantu Indonesia mengurangi impor dan menghemat cadangan devisa sebesar 8 triliun rupiah. Chandra Asri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan Indonesia. Chandra Asri, your growth partner. Baik, tadi itu sedikit video highlight dari Chandra Asri kepada Pak Edi. Pak Edi, saya curi waktunya sekitar 1 menit untuk perkenalan untuk intro Pak Edi dulu ya Pak ya. Sebentar. Silakan. Ya, silakan Bu Kartina. Iya, makasih Pak. Jadi Pak Edi ini sudah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia industri petrochemical, Bapak Ibu. Beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang rantai nilai daur ulang plastik dan tentunya berusaha untuk menemukan solusi inovatif untuk penggunaan sampah plastik melalui konsep ekonomi sirkular. Saat ini kesibukan sehari-hari beliau merupakan sebagai Wakil Presiden Corporate Relation and Sustainability di Chandra Asri Petrochemical, di mana Pak Edi berkolaborasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan nasional, termasuk juga asosiasi industri dan yayasan untuk menciptakan ekonomi sirkular di Indonesia. Beliau juga merupakan chairman dari Responsible Care Indonesia, Direktur Olefin Industry for Aromatics dan Polyolefins dan Plastic Industry Association atau yang kita kenal dengan INAPLAS, dan juga merupakan the expert of National Plastic Action Partnership atau NPAP,
Dan dengan semua kesibukan tersebut, beliau juga masih lincah untuk menjadi narasumber kami pagi hari ini. Nah, boleh saja langsung untuk Pak Edi, boleh langsung di-sharing untuk presentasinya, waktu dan tempat saya persilakan Pak Edi. Terima kasih Bu Kartina atas kesempatannya. Terima kasih Bapak. Ya, share screen saya sudah kelihatan? Sudah, tapi boleh langsung mungkin di full screen, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama kepada Pak Merindo, saya ucapkan selamat atas pelaksanaan hari ini. Kita masih bisa berjumpa dalam kondisi pandemi dan tetap optimis ke depan akan lebih baik. Juga kepada pembicara, Ibu Delvi juga bagus sekali presentasinya, akan mengubah industri kita lebih ke berdagang dengan sistem digitalization. Ini adalah momen yang baru dan kita perlu sambut dengan baik tentunya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih mudah, lebih hemat, dan lebih efisien. Nah, dalam kesempatan ini, seperti yang disampaikan Ibu Kartina, saya akan mengupdate bagaimana posisi Chandra Asri di dalam mendukung pertumbuhan petrokimia dengan teknologinya, dengan tentu memperhatikan secara sustainability untuk meningkatkan daya saing Indonesia untuk mengurangi juga importasi produk. Tentu ketergantungan terhadap negara lain tidak begitu baik, mengingat dengan kelihatan saat pandemi ini, di mana semua negara akan mementingkan kebutuhan negeri sendiri. Dan apalagi terjadinya lockdown, PSBB, nah itu membuat suatu keterhambatan. Untuk itu, kemandirian nasional itu sangat penting. Nah, ini adalah posisi Chandra Asri yang terus semangat untuk mendapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, agenda kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, walaupun dalam kondisi webinar, pertama tadi sudah ada overview mengenai Chandra Asri, kemudian tadi secara video, dan mudah-mudahan mendapatkan insight baru bahwa bagaimana posisi Chandra Asri dapat memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah tentu topik yang penting adalah bagaimana pertumbuhan petrokimia ke depan sampai 2025 atau 2026 dengan skenario pre-COVID dan bagaimana challenge-nya pada saat COVID. Kemudian tadi bagaimana kita meningkatkan produk portfolio, kita lebih banyak juga memproduksi produk-produk yang high value added grade, yang durable grade di area infrastructure maupun food packaging. Nah, yang terakhir tentu adalah sustainability action, di mana saat terakhir-terakhir ini banyak di plastik sepertinya menjadi hal yang sepertinya menjadi salah misperception, salah image gitu, padahal sebetulnya kita tahu plastik itu adalah penyelamat, higienis, dan kemudian ringan dan murah untuk Indonesia maupun negara lain. Tapi memang challenge-nya adalah bagaimana memperbaiki waste management. Baik, saya langsung saja di overview singkat Chandra Asri bagi kawan-kawan yang barangkali belum tahu persis mengenai Chandra Asri itu bagaimana. Nah, Chandra Asri adalah satu-satunya industri terintegrasi di Indonesia yang ada lokasinya ada di Cilegon, sebelah barat. Kalau ingat ada lagu itu dari Anyer ya, dari Anyer sampai Panarukan. Nah, itu adalah kita posisinya di paling barat. Kita adalah Chandra Asri sebagai market leader dan kemudian yang sangat atraktif baik dari di Indonesia dan kemudian juga di South Asia market. Jadi kita cukup berpengaruh. Kemudian Chandra Asri ini disupport oleh grup Barito Pacific Group yang kita tahu perusahaan yang sudah mapan dan lama sebagai founder daripada Chandra Asri ini, dan juga ada SCG dari Thailand merupakan shareholder yang mendukung kita di operation. Kemudian Chandra Asri ini memiliki posisi sebagai objek vital nasional karena pengaruhnya sangat penting. Pertama karena menyangkut kebutuhan banyak industri yang dihilir maupun juga pendapatan pemerintah yang terkait dengan pajak. Kemudian juga tentu kita dalam terakhir ini banyak melakukan ekspansi sejak 5 tahun terakhir, baik dari sisi upstream, midstream, dan downstream. Kemudian juga saat ini kita juga berhasil juga melakukan joint venture dengan Michelin, yaitu kita menghilirisasikan produk
C4 kita, butadiene kita menjadi SBR. Nah ini jadi hal-hal yang menjadi benefit daripada Chandra Asri adalah continuity supply dengan adanya integration, kemudian production-nya sangat kompetitif, kita sebut dengan low production cost, kemudian juga tentu dengan hubungan yang cukup panjang dan sudah lama dan sudah akrab ya dengan langganan. Barangkali kawan-kawan juga kenal saya, juga ada sebagian besar juga kenal saya pada waktu banyak di marketing maupun di technical service. Kemudian juga distribution network juga terjaga dengan baik untuk memastikan segera cepat waktu, timely delivery dengan cost yang efektif. Kemudian tentu banyak proyek-proyek yang ke depan yang saat ini di dalam pipeline yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan sesuai dengan waktunya. 28 tahun rekodnya Chandra Asri, maka 2019 yang lalu kita telah startup dengan new plan, baik polyethylene, kemudian juga ada penambahan pipeline baru yaitu MTBE dan butane 1. Dan kemudian tentu kawan-kawan ingin tahu juga bagaimana next Chandra Asri. Nah, Chandra Asri sudah memiliki rencana yang kuat untuk membangun new complex, kita sebut dengan CIP2, Chandra Asri Perkasa, yang investasinya yang sangat luar biasa, mega project dengan investasi lebih dari 5 miliar US dollar. Nah, bagaimana production-nya kita ini terintegrasi ke bawah? Kita lihat di sini, Bapak sekalian, bahwa untuk mencapai suatu produksi yang saat ini Bapak Ibu produksi atau beli sebagai produk akhir, itu adalah berawal dari proses yang cukup panjang. Pertama adalah tentu bahan baku yang kita pakai ini adalah naphtha. Naphtha itu adalah sekitar 11-15% saja dari proses refinery. Jadi refinery biasanya itu produksi paling besar itu jet fuel, BBM, dan lain-lain. Nah, 15% ini adalah byproduct. Byproduct-nya itu ada naphtha, ada aspal. Nah, si byproduct ini daripada dibakar, nah ini ditambahkan value materials, kemudian kita proseslah di unit cracker. Ya ini naphthanya saat ini masih kita impor karena memang local capacity-nya tidak cukup. Produk ini kita impor, kemudian kita proses di cracker kita menjadikan etilen, propilen, pygas, dan mix C4. Nah dari 4 material inti ini kita sudah hilirisasikan menjadi material polimer, baik polyethylene, polypropylene, styrene monomer, kemudian mix C4-nya sudah hilirisasi sampai ke SBR, MTBE, dan butane 1. Yang masih belum terhilirisasi adalah pyrolysis gasoline. Nah ini biasanya ujungnya itu akan diproduksi itu menjadi BTX. Nah ini adalah benefit daripada Chandra Asri dapat mengembangkan industri petrokimia secara lengkap. Kita tahu juga bahan baku obat seperti halnya paracetamol dan lain-lain itu juga ujungnya adalah dari petrochemical, yaitu dari pygas itu menjadi BTX, jadi benzene, toluene, silane. Jadi B-nya itu, benzennya itu adalah menjadi bahan baku obat-obatan maupun yang lain. Termasuk juga toluene akan membantu di industri printing dan silane juga menjadi pelarut. Jadi fungsi dari kekuatan petrochemical sangat penting bagi suatu negeri. Maka itu petrochemical adalah salah satu pilar ekonomi di suatu negara. Kita lihat negara-negara maju rata-rata petrochemicalnya itu bagus, seperti halnya Jepang, Korea, Singapura, Thailand, itu negara-negara tetangga kita yang maju, di mana juga konsumsi plastiknya juga cukup tinggi, konsumsi per kapitanya cukup tinggi, yang mereka sampai kira-kira 60 sampai 114 kg per kapita, sementara kita baru 22 kg kapita. Jadi masih banyak PR yang kita lakukan bagaimana mengisi kebutuhan nasional. Nah, ini adalah sangat penting seperti topik hari ini, bagaimana dalam kondisi pandemi saat ini, produksi Chandra Asri lebih bisa berjalan normal, mengisi kebutuhan nasional maupun capacity untuk ekspor. Jadi saat ini kami itu work from home 85%. Nah, termasuk saya ini bicara di rumah, Bapak Ibu juga sama di rumah juga. Kita tetap berjalan, tapi operation yang begitu besar, pabrik yang begitu besar 120 hektar, itu kita bisa berjalan. Dengan demikian, maka kenapa? Karena Chandra Asri sudah melakukan digitalisasi untuk mendukung industri 4.0 sejak 4-5 tahun yang lalu. Saat ini yang terjadi adalah dampak positifnya, di mana setiap
proses internal proses quality control itu sudah online. Jadi hasilnya yang didapat oleh kawan-kawan di produksi, kawan-kawan kemudian yang lain, yang even mereka yang lagi off, mereka bisa dapat akses. Kemudian juga lebih singkat. Kemudian juga proses analyzer, semua sistem di dalam piping line itu semua dikontrol melalui computer system. Kemudian bisnis, produksi, penjualan, kita menggunakan SAP. Hal ini tidak baru buat kawan-kawan juga pasti menggunakan, tapi ini sangat powerful walaupun kita sedang WFH. Nah, yang satu lagi adalah yang sangat penting adalah automated control system. Nah, ini ibaratnya kita naik pesawat. Kalau pesawat sudah bagus, sudah di kondisi stabil, maka dia bisa autopilot. Nah, sama dengan di industri juga sama. Jadi kalau semua ada stabil, bagus, maka dia bisa di-set atau SCS ini menghasilkan produksi yang lebih konsisten, kemudian juga lebih efisien, dan tidak tersentuh oleh kontrol oleh manusia. Jadi dia kecuali orang itu ada yang berfungsi pada saat startup, kemudian ada emergency. Selebihnya sudah bagus, dia akan nge-adjust sendiri. Nah, ke depan dan hari ini tahun ini kita sudah lakukan investasi baru yaitu dengan digital twin. Nah, di sini benefitnya bahwa kita dapat melakukan data operational dan documentary asset management information itu secara online. Karena itu walaupun saya di rumah, saya tetap masih bisa real time monitoring melalui mobile, smartphone. Jadi kondisi plan kita masih bisa ketahui dimanapun kita berada. Nah, ini adalah benefit Bapak Ibu sekalian. Kalaupun pabrik-pabrik Bapak Ibu sekalian untuk melakukan digitalization, ada cost, tapi impact-nya cukup besar. Oke, bagaimana prospek industri petrokimia di depan? Kita tahu bahwa plastik menjadi aneka aplikasi digunakan, baik food packaging, otomotif, infrastruktur, kemudian juga pakaian, pipa, terus kemudian juga botol, semua menggunakan plastik karena memang plastik itu ringan, durable, terus kemudian juga murah, gampang diproduksi. Itu adalah benefitnya, menggantikan produk-produk organik yang tentu bahan-bahan alam yang mudah habis. Namun memang ada challenge kalau kita tidak dikelola. Karena itu pengelolaan sampah plastik yang pasca pakai harus menggunakan teknologi. Jadi jangan salahkan plastiknya, tapi adalah bagaimana behavior kita mengelola sampah dan bagaimana pula sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang masih jauh ketinggalan dibandingkan negara lain. Karena itu saya juga terlibat di NPEP bagaimana memperbaiki, mencoba memberikan suara kita kepada pemerintah untuk memulai memperbaiki sistem dari linear menjadi circular economy. Nah, ini adalah bagaimana kondisi saat ini, skenario awal bahwa di dalam polietilen tentu LLDPE actually sudah balance di LLDPE-nya, kemudian HDPE juga even balance, tetapi dengan kondisi pandemi, khususnya di kuartal 1, kuartal 2 itu turun lebih kurang 20-30%. Kelihatan angka merah di sini. Ini adalah penurunan 20-30 membuat Indonesia itu menjadi oversupply, baik PP, baik HDPE, polyethylene dan PP. Kalau PP relatif masih short karena walaupun ada penurunan karena supply-nya memang kurang cukup. Tapi dengan penambahan 400.000 dari polyethylene plant baru dari Chandra Asri membuat kita itu berlebih karena itu Chandra Asri mengekspor cukup significant number, lebih kurang cukup banyak ya yang kita ekspor dengan produk-produk yang lebih ke high grade atau kita bilang HVA. Kalau kita lihat di sini bagaimana statistik daripada industri bahan kimia dari BPS, kelihatan memang dari ekonomi, kelihatan pada bulan Mei di sini ada penurunan dari 2020. Jadi sedangkan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun di pada bulan Juni dan ke depan ini mulai dia akan balik lagi. Kita harapkan ke depan PSBB mulai dilonggarkan lagi, kemudian terinfeksinya juga mulai flat, mulai lebih ada perbaikan, nah mudah-mudahan ekonominya juga akan lebih baik. Tujuan ekspornya di Indonesia ini negara-negara yang kita ekspor untuk industri bahan kimia maupun plastik, yaitu Tiongkok banyaknya yang paling besar, dan ke negara-negara lain. Nah, sedangkan di khusus industri bahan kimia, kalau dibandingkan industri lain, kita tidak jelek-jelek sekali ya. Januari September kita ada penurunan sedikit saja dari 9,7 miliar turun menjadi 9,0. Ini adalah komoditi ekspor kita.
Jadi mudah dibandingkan yang lain lebih signifikan, yaitu pakaian jadi maupun kertas turunnya juga cukup banyak. Namun demikian kita tetap optimis bahwa ke depan akan lebih baik. Nah, bagaimana kondisinya Chandra Asri? Tentu di sini kami ada di Banten. Partisipasi ekspor dari Banten ini lebih kurang 7,7 miliar US dollar sejak Januari sampai September. Oke, selanjutnya bagaimana HTA Grid kami untuk mendukung infrastruktur. Walaupun saat ini kalau Indonesia tentu dengan kondisi pandemi ini terjadi penurunan, namun di negara lain tetap demand-nya tetap besar. Jadi kita switching aplikasi itu banyak juga ekspor, dan kita harapkan produk ini juga menjadi pilihan utama di lokal, yaitu produk dalam negeri, khususnya untuk produk-produk seperti halnya buat pipa. Nah, pipa ini memiliki sertifikat EXOVA, di mana tahan paling tidak minimal 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun tetap kuat. Ini high pressure pipe. Di mana aplikasi ini selain high pressure pipe juga digunakan untuk aplikasi gas pipa, yang di mana keunggulannya tentu adalah ketahanan terhadap tekanan tinggi, yaitu excellent stress cracking resistance terhadap hydrostatic low sagging. Nah, ini adalah kunci utama dan untuk membuat pipa yang baik, lurus, bagus, dan tidak tebal tipis. Nah, kemudian kita lihat juga di sini bagaimana produk lain, yaitu rotomolding. Ini juga adalah produk yang bagus, khusus untuk negara-negara berkembang. Chandra Asri juga masuk di sini di lokal dan juga melakukan juga ekspor memenuhi kebutuhan di negara-negara lain. Karena memang lokalnya lagi down. Jadi apa caranya? Ya tadi, we have to smart in the marketing. Jadi nggak hanya lokal, pada saat dia lokalnya lagi down, kita ekspor. Tapi tentunya kita mengutamakan produk lokal. Lokalnya ada balik, ya kita harus fulfill lokal diutamakan. Nah, ini adalah kabel, ya tentu kabel ini menjadi kebutuhan kita semua. Tanpa adanya listrik yang bagus, maka kita juga tidak punya koneksi internet juga bagus juga. Jadi atau listrik, penerangan, dan lain-lain. Nah, tentu hal ini dalam ini Chandra Asri mensupport wire and cable untuk yang low voltage dari kira-kira 3 tahun terakhir ini, dan cukup baik sambutan dari customer terkait dengan wire and cable. Nah, dalam 2020 ini kami relaunching lagi sebetulnya produk yang kami buat 15 tahun yang lalu. Ini adalah thin wall packaging. Jadi pada saat yang lalu marketnya nggak begitu signifikan, tapi dengan banyaknya delivery, kemudian juga adanya COVID dan situasi ini, maka plastik adalah pilihan untuk menjadi suatu kemasan. Daripada menggunakan kertas, daripada menggunakan produk yang natural, misalnya bambu dan lain-lain yang single use juga, dan juga repot, maka adalah ini cari yang paling murah, ini menggunakan thin wall packaging. Nah, ini McFlow-nya 50, dan kita launching waktu itu berapa bulan yang lalu, khususnya pada saat Lebaran Idul Adha. Kita bekerja sama MUI, jadi MUI di Banten dan beberapa daerah juga Jabodetabek menggunakan kemasan daging Idul Adha-nya menggunakan plastik. Dan ini sangat disambut baik oleh pemerintah dan MUI karena produk ini memiliki halal certificate, gampang didaur ulang karena walaupun single layer tapi juga sangat baik dapat untuk didaur ulang. Dan tentu sangat penting lagi produk ini single use, jadi reusable. Kalau di rumah saya atau tempat yang lain itu biasanya habis dapat ini ya kita isi jadi kemasan lain, kemasan makanan, mungkin bumbu-bumbu, bumbu dapur. Ini banyak sekali kegunaannya dan bisa disimpan. Nah, suatu hari kita kirim ke sebuah saudara dan lain-lain, nah dikemaslah ini daripada menggunakan produk-produk yang nggak jelas juga life cycle analisisnya. Dan produk ini cocok untuk microwavable, jadi bisa dipanaskan. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan untuk mensupport kebutuhan tersebut, kami menginvestasikan lebih kurang 350 juta US dollar untuk pabrik New PE ini yang sudah di startup, tadi sudah ada di video, dan ini memberikan devisa negara, pengurangan hemat devisa, bahkan kita juga ekspor lebih kurang 8 triliun per tahun. Dan kemudian untuk gasoline booster, kita punya pabrik baru, ini adalah pionir dengan investasi 114 juta, yaitu agar mengurangi emisi
naikkan oktan booster. Ini kapasitasnya cukup besar, 108.000 ton. Jadi karena kami harapkan ke depan Pertamina dapat meningkatkan kualitas produknya menggunakan MTBE sehingga nanti gas emission-nya akan lebih baik lagi buat Indonesia. Baik, ini adalah terkait dengan sustainability. Tadi kita sudah bicara mengenai produksi, ekonomi, prospek ke depan, nah, bagaimana sustainability. Orang juga bertanya bagaimana Chandra Asri melakukan sustainability. Di internal Chandra Asri kita selalu menjaga lingkungan dengan baik, tidak hanya dalam orientasinya produksi atau profit, tetapi juga bagaimana menjaga lingkungan baik, memberikan kesejahteraan, share value kepada masyarakat, baik di lingkungan terdekat maupun daerah, Banten, provinsinya, kemudian Cilegon dan Serang. Untuk itu dalam Sustainability Report yang kami berikan setiap tahun, kami menyampaikan bagaimana kami mengefisiensikan energi. Tahun lalu kami dapat mengefisiensikan energi 3,1%, dan ini secara kilowatt sangat tinggi. Jadi sangat kita hitungnya itu mega. Jadi kalau seperti kapasitas Chandra Asri is over 200 mega. Jadi energi yang kita pakai. Jadi kalau 3% itu cukup signifikan. Nah, lingkungan investasi energinya turun 3%, ini baik, jadi dapat menurunkan juga emisi gas rumah kaca dibandingkan 2018 4,8%. Kemudian kami continuously juga menanam mangrove sejak 2013. Kemudian kami membuat Taman Kehati lebih kurang baru 7.500, tapi sekarang ini punya proyek menjadi 75.000 meter square. Kemudian champions kami, salah satu yang kami terus lakukan secara konsisten yaitu mengimplementasikan aspal plastik menggunakan sampah plastik dari TPA. Kemudian internally kami juga memasang solar panel di warehouse kami. Jadi warehouse itu tidak menggunakan listrik dari PLN, tapi sudah menjadikan renewable energy dengan kapasitas lebih kurang 600 kWp. Dan sekarang lagi ditambah lagi, tambah 400. Sehingga nanti kami saat ini kami sudah memiliki forklift yang elektrik. Jadi listrik dari forklift ini menggunakan solar energy. Jadi all the new warehouse baru ini menggunakan solar energy dan menjadi green. Kemudian tentu walaupun dalam COVID kami tidak lepas terus mengembangkan produk portfolio, memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya thin wall, tapi terakhir ini tentu kita ingat bagaimana Indonesia shortage daripada APD ya, baju APD, kemudian juga hazmat dan juga masker. Nah, kami kebetulan sudah mengembangkan HS35NW. Nah, produk inilah yang baru disadari ternyata memang sangat penting untuk mensuplai APD kita, baik dari baju hazmat maupun sebagai masker. Tadinya kita awal-awal COVID net import dan sekarang bisa ekspor. Tentu hal ini dukungan daripada material yang cukup. Nah, ini adalah suatu prestasi kita semua. Nah, dalam lingkungan kami bulan ini startup dengan kita sebut namanya enclosed ground flaring, di mana biasanya pabrik oil and gas maupun petrokimia pada saat startup ataupun emergency biasanya akan membuang hidrokarbon dibakar ke atas, dan itu akan mengganggu lingkungan. Nah, di sini Chandra Asri memasang enclosed ground flaring di mana asapnya akan menjadi hilang, terus kemudian tidak ada api, dan juga kebisingannya turun sampai intensitasnya sebagai 30% turun, jadi udah nggak berising lagi. Nah, ini adalah satu investasi secara angka cukup besar, yaitu 14 juta dolar, tapi adalah komitmen Chandra Asri dalam berinvestasi untuk menjaga lingkungan, untuk mengurangi carbon footprint, sehingga kondisinya baik bagi lingkungan dan kemudian operation area. Nah, kapasiti ini lebih kurang bisa membakar 220 ton hidrokarbon dengan baik dan kemudian efisien, sehingga mohon maaf, Pak Edi, suaranya terputus. Mungkin boleh dicoba kembali. Daripada Chandra Asri. Ya, kira-kira 2 menit, 3 menit lagi ya. Halo? Halo? Ya, maaf Pak Edi, tadi sempat terputus suaranya. Okay. Jadi saya pikir Pak Edi sempat koneksinya sempat terputus, tapi enggak, sekarang udah bagus. Boleh silakan dilanjutkan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saat
ini setelah secara internal kita lakukan eksternal. Bagaimana kita melakukan memberikan model waste kita produksi dari sumber alam ataupun dari manufacturing, kita lakukan pabrikasi, konsumsi, kemudian sampahnya buang ke TPA. TPA kita seberapa besar gitu. Jadi makanya TPA kita seperti Bantar Gebang, kemudian di Bali, di di Semarang, Surabaya, semuanya penuh karena konsep linear. Karena si lahan itu nggak tumbuh-tumbuh kan, nggak melebar kan. Sementara orangnya makin banyak, sampahnya makin banyak, makanya jadi masalah. Dan juga habits-nya kita lihat di sini juga kita nggak baik juga. Pertama kita memang infrastrukturnya kurang, collection-nya kurang baik, sortation-nya juga kurang baik. Nah ini akan menjadi challenge kita. Padahal plastik itu sangat berguna dengan konsep awalnya adalah 3R. Jadi reduce, reuse, recycle. Sebetulnya kalau kami tidak mengatakan reduce, tapi adalah recycle. Recycle dan kemudian ujungnya baru reduce gitu. Reduce itu pilihan terakhir, tapi adalah perlunya daur ulang. Karena itu kami mengenalkan bersama mengimplementasikan sesuai dengan konsep Ellen MacArthur, kita sebut namanya linear economy yang sebelah kanan di sini, di mana produk itu ada recycling utamakan, kita kumpulkan, kita pilah, recycling, kemudian nanti dikonsumsi dan dipakai ulang. Pemakaian ratio daur ulangnya macam-macam, tergantung aplikasi, bisa mulai 5%, 20%, bahkan ada beberapa produk seperti kresek itu sebenarnya sudah bisa 100%. Tapi tantangannya untuk melakukan yang berat yang kita hadapi. Pertama, tentu adalah multi-layer, yang mungkin adalah ini multi-material juga. Kalau dia polyolefin, PP sama PI nggak masalah, karena itu bisa didorong langsung. Tapi kalau ada nylon, ada PET di dalam satu structure, nah itu membuat sulit di dalam recycling. Karena itu ditinggalkan oleh para industriawan daur ulang. Jadi mereka akan pilih lebih banyak yang single layer. Jadi ke depan mestinya kita lebih banyak mengarahkan produknya yang single layer ataupun multi material maksimum 2 dan diutamakan adalah polyolefin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan sistem infrastruktur kita. Kemudian ada sistem pengangkutan sampah dengan baik juga. Jadi jangan sampai juga masyarakat sudah memilah, tetapi waktu ngangkut di truk itu dicampur kembali. Jadi useless jadinya. Jadi udah wastingnya 2 kali. Nah, karena itu perlunya ada suatu prosedur, makanya kita Chandra Asri bekerja sama dengan KSM di Cilegon melakukan sortation, dan kemudian Jakarta kita bekerja sama DKI melakukan proyek namanya JRC, Jakarta Recycle Center di Pesanggerahan yang kita launching beberapa hari yang lalu. Dan ini membuat confidence buat DKI bahwa menyatakan bahwa memang plastik itu dapat diolah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan berpikir bahwa mestinya diolah, bukannya dibuang. Dan itu perlunya penataan sistem collection dan sortation di awal mulai dari rumah tangga. Kemudian adalah tentu ada perubahan dari customer behavior. Nah, kita sering sekali karena fasilitasnya tidak ada, kurang, akhirnya bawa sampah buangnya ke jalan. Seperti halnya digambar di sini, sudah pakai dasi, bagus-bagus, ganteng-ganteng, tapi tetap buangnya ke tempat juga, tuh ketangkep. Baru kemarin aja tuh ada juga yang viral, semua. Nah, tugas kita bersama untuk bagaimana meredesain produk kita sehingga mudah didaur ulang. Kemudian tentu adalah regulasi menjadi challenge juga. Kita pemerintah sudah memiliki regulasi kalau buang sampah sembarangan. Tapi tidak demikian. Apa yang terjadi di sini ya behavior di sini buang sampah pinggir jalan, kelihatan juga nggak didenda apa-apa. Jadi memang law enforcement-nya memang kurang. Banyaknya lebih ke industri yang kena, tetapi people-nya nggak dikenakan secara ketat. Nah ini adalah tantangan-tantangan kita bagaimana melakukan circular economy. Nah, walaupun demikian, kita tetap optimis. Kami Chandra Asri terus melakukan upaya
Nah, jadi banyak lokasi yang sudah kami model lakukan, termasuk tahun ini ada di Semarang juga, dan juga di komplek universitas di UI dan di Semarang. Nah, ini adalah contoh-contoh menyampaikan kepada pemerintah bahwa banyak yang kita bisa lakukan, bahwa plastik itu sayang kalau untuk jadikan sampah, tapi harus diolah kembali menjadi yang bernilai. Nah, ini adalah baik, Bu Kartina, itu adalah slide saya terakhir. Semoga Bapak, Ibu, kawan-kawan semua berkenan dan welcome jika ada pertanyaan. Mari kita support produk dalam negeri, pastikan negeri maju dengan produk sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Edi untuk presentasinya, sungguh luar biasa. Dari sini juga saya sudah melihat bahwa ada beberapa Q&A yang masuk untuk Pak Edi maupun untuk Ibu Delvi. Tapi sebelum kita lanjut, saya ambil konklusi sedikit ya Pak Edi. Jadi petrochemical itu kalau tadi saya tangkap itu merupakan salah satu pilar termasuk di beberapa negara termasuk di Indonesia, di mana dari sisi Chandra Asri sendiri memiliki teknologi terbaru yang akan dibawa yaitu digital twin yang menggunakan otomasi baik untuk data operasional, dokumentasi aset ataupun sistem manajemen informasi. Di mana keseluruhan yang itu rencananya memang pasti akan meningkatkan efisiensi ya Pak ya. Terus juga kalau boleh saya tangkap sedikit juga investasi dari Chandra Asri di lingkungan dengan mengurangi jejak karbon yang membuat kondisi sekitar pabrik lebih nyaman dan penggunaan plastik juga boleh diolah untuk menjadi lebih bernilai, misalnya aspal jalan. Saya juga sempat nangkep Pak di webinar kita sebelumnya bahwa beragam inovasi itu juga sebenarnya udah ada. Kayak misalnya dari material plastik itu juga sudah dipakai untuk menjadi bangunan tahan gempa, di mana salah satu contohnya para insinyur dan produsen bahan bangunan itu mencoba menghasilkan pembungkus plastik berserat, di mana mereka mencampurkan serat karbon tersebut dengan polimer yang mengikat sehingga menjadi bangunan tahan gempa. Ya kan, jadi memang itu inovasi-inovasi yang saya tangkap dari sebenarnya inovasi yang di dunia plastik dan karet yang saya tangkap saat ini. Last but not least, yang bisa saya tarik highlightnya lagi di sini adalah kita jangan salahkan plastiknya, namun salahkan mungkin penggunanya ya Pak Edi ya. Iya betul Bu. Jadi memang demikian. Jadi banyak PR buat kita. Jangan salahkan materialnya, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki. Pak Edi, halo? Mohon maaf Pak Edi, sempat terputus. Baik, mungkin kita terputus sedikit dengan Pak Edi. Ya, oke, terima kasih. Ya. Boleh diulang Bapak, maaf. Ya, jadi betul. Jadi sesungguhnya plastik itu didesain memang untuk kuat, ya, murah, dan tahan lama. Jadi karena itu memang treatmentnya harus berbeda. Mulai dari pengolahan di awal, kemudian mohon maaf Pak Edi, sepertinya sempat terputus lagi untuk sinyalnya. Ya, sudah cukup banyak. Jadi kita harus banyak kreatif tentu dengan sistem yang baik. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Edi untuk highlightnya saat ini. Kita akan memasuki sesi berikutnya.
Oke, tapi kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami akan kembali mengambil waktu untuk polling kedua. Akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian pertanyaan kita berikutnya. Mohon partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi polling tersebut. Kita ada 2 polling saat ini, yaitu please choose one of the following, which is I would like to be a speaker. Please invite me in the next webinar. I would like to know about the sponsorship. Jadi pertanyaan yang pertama adalah untuk partisipasi, untuk bergabung partisipasi dalam program kami berikutnya. Dan kami juga memiliki yang seperti saya informasikan di awal, kami ada program business matching, di mana program business matching ini akan dilaksanakan di bulan depan. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bergabung dalam program business matching kami, mohon agar dapat tick yes atau not now. Tapi boleh Bapak dan Ibu, kami akan men-share untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini apabila Bapak dan Ibu mungkin eventually akan tertarik, dapat kami kontak di kemudian hari. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 10 detik. Ya, baik, boleh mungkin hasilnya boleh ditampilkan sekarang. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memilih. Kami akan melanjuti untuk sesi berikutnya. Kembali kami informasikan apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung bersama atau menjadi bagian dari webinar kami selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kolega saya rian@pamerindo.com selaku event manager PT Pamerindo Indonesia. Kita memasuki polling question untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan coba mengecek pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, tapi saya mengundang kembali untuk narasumber kita, kembali untuk Pak Edi dan Ibu Delvi. Mungkin boleh dinyalakan untuk video dan di unmute. Untuk Bapak dan Ibu, apabila memiliki pertanyaan, mohon untuk tidak disampaikan secara anonim, dapat diinformasikan nama atau dari PT apa, serta pertanyaan tersebut diarahkan kepada narasumber kita yang mana. Mengingat waktu yang terbatas, karena hari ini hari Jumat ya Bapak Ibu, jadi kami mohon agar pertanyaan tersebut diberikan secara singkat dan padat, dan jangan lupa kembali diinformasikan kepada siapa pertanyaan tersebut. Ya, mungkin boleh saya untuk Ibu Delvi dulu nih. Pertanyaannya kita sudah banyak Bu dari pagi, itu ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah dari teman media kita. Ibu Delvi sudah siap? Oke. Nah, kita ada pertanyaan dari Mas Agung dari Kontan. Mau tanya ke Tokopedia, gimana sih tren transaksi di e-commerce Tokopedia saat ini? Apakah memiliki kenaikan dibanding tahun lalu? Oke. For information, Tokopedia baru beroperasional dan bisa diakses secara live oleh publik itu mulai dari Maret 2020. Berarti dengan kata lain kita baru menjalankan transaksi itu 6 atau 7 bulan belakangan ini. Dan progres yang kita bisa sampaikan di sini adalah progres bulanan mulai dari Maret sampai dengan posisi September yang kemarin. Kita berkembang secara pesat dengan exponential growth dari bulan ke bulan. Jadi kita juga cukup surprise dengan feedback dan juga tanggapan daripada para pengusaha ya di bidang plastik. Jadi kita nggak bisa bandingkan ke tahun lalu karena kita juga baru mulai di Maret 2020 ini. Dan sampai saat ini sudah ribuan transaksi yang terjadi di platformnya kita. Oke, terima kasih untuk informasinya. Lalu kita ada pertanyaan berikut dari Pak Yartono Lim. Kalau beli barang di Tokopedia, apakah bisa dijual kembali, Bu? Sebenarnya kalau misalkan sebuah platform online ataupun digital yang memang kita siapkan, kita tidak bisa pilah-pilah customer ya pada prinsipnya. Yang sebenarnya menjadi goal utama kita adalah bisa membantu para pengusaha kecil dan menengah sebenarnya gitu, untuk mendapatkan barang pemilihan harga yang lebih kompetitif dan lain-lain. Nah, pada step awal Tokopedia itu tidak terbuka umum. Kita agak sedikit berbeda dengan B2C yang ada. Let's say Tokopedia atau Shopee. Kita sebagai user di Tokopedia ataupun Shopee atau B2C lainnya bisa mendaftarkan hanya cukup dengan user emailnya saja. Tapi dengan adanya B2B e-commerce agak sedikit berbeda.
karena ada satu step lagi yang mesti kita lakukan, yaitu KYC, Know Your Customer. Kita akan melakukan step interview, kita melakukan step pengenalan terhadap customer bahwa memang mereka membutuhkan raw material yang ada. Jadi Bapak Ibu yang misalkan sudah mendaftarkan akunnya, kita akan segera kontak dalam waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan interview dan juga KYC. Ketika kita ada beberapa field yang menurut kita mandatory sudah terfulfill, maka baru step selanjutnya kita akan approve account tersebut, dan ketika approve, baru customer tersebut bisa masuk ke dalam website-nya Tokoplus secara detail. Seperti itu. Kalau kita ada pertanyaan berikutnya. Tadi kita ada pertanyaan dari Pak Haris Sugiarto, Bu. Beliau produsen bahan baku stabilizer untuk plastik dan PVC berbasis timah. Apakah produk tersebut bisa dijual di Tokoplus? Berarti saat ini adalah kebutuhannya bergabung menjadi salah satu supplier atau seller ya, kalau yang saya tangkap. Ya. Pada prinsipnya Tokoplus akan terus berkembang, bahkan visionnya kita untuk long term adalah kita one stop shopping untuk seluruh kebutuhan plastik. Nah, untuk tahap pertama memang kita fokus untuk raw material. Nantinya sampai ke ujung, seiring dengan perkembangan teknologi yang bisa kita support, kita bahkan bisa open sampai dengan supplier atau seller yang menyediakan end product plastik. Nah, kalau misalkan di antara Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan presentasi terkait Tokoplus dan punya kebutuhan mendaftarkan sebagai seller atau supplier, bisa coba kontak ke timnya Tokoplus. Kita akan punya step by step yang bisa kita coba gali lebih lanjut, apakah kita bisa punya kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya. Tidak tertutup kemungkinan sih menjawab pertanyaan tadi, Bu Kartina. Oke, nah terus berikutnya, kalau misalnya ada keluhan terhadap kualitas material, apakah ada technical support dari Tokoplus? Pertanyaan ini datang dari Pak Andri Wijaya. Iya, pastinya kita sebagai tim Tokoplus sudah siap ya untuk penanganan after sale service juga. Jadi di kita ada tim customer service, ada tim relationship manager, yang siap untuk bisa membantu para customer kalau misalkan ada technical issue atau misalkan ada packaging issue atau lainnya yang memang dihadapin pada saat penerimaan barang. Oke. Terus kalau misalnya ada yang berbelanja tapi mau ambil sendiri ke gudang, apakah bisa, Bu? Sebenarnya prinsipnya tujuan dengan adanya Tokoplus adalah customer bisa melakukan pemesanan dari rumah, kemudian mereka cuma tinggal tunggu di rumah, barang tahu-tahu udah nyampe di gudang. Sebenarnya tujuan kita adalah seperti itu. Iya, nantinya ke depannya adalah bisa membantu para customer bisa lebih cost saving, lebih bisa membantu cost efisiensi. Jadi yang misalkan punya armada truk dan lain-lain mungkin bisa dialokasikan untuk tujuan lainnya, dan biarlah Tokoplus yang mengambil andil untuk proses pengiriman tersebut ke gudangnya customer. Oke, iya. Kalau memang bisa lebih hemat, lebih praktis, ngapain repot ya, Bu ya? Oh, ya. Oke. Terus kita juga ada pertanyaan berikutnya. Mohon maaf nih Bu Delvi, pertanyaannya agak banyak, jadi kita akan ke Bu Delvi, fokus ke Bu Delvi dulu, nggak apa-apa ya? It's okay, dengan senang hati. Oke. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan dari Pak Sutanto dari PT JMI Indonesia. Beliau ingin bertanya, beliau sudah mendaftar tapi belum di-approve untuk join ke aplikasi sampai hari ini. Apakah bisa dibantu? Mungkin dari timnya Ibu Delvi bisa type answer melalui Q&A box kalau misalnya ada teman-teman yang mendaftar nanti. Oke, boleh Pak Sutanto. Nanti kita akan segera untuk kontak ke Bapak dari timnya saya, karena pada prinsipnya menyambung penjelasan saya yang pertama ya, memang ketika melakukan pendaftaran, kita tidak serta-merta langsung otomatis approve. Kita pasti ada satu step yang mesti kita lakukan, ngobrol dulu nanti dengan Bapak, beberapa mandatory lah field yang mesti perlu kita submit dulu untuk proses approval-nya. Oke. Jadi Pak Sutanto mohon ditunggu untuk dapat dihubungi oleh tim Tokoplus dan Ibu Delvi ya. Oke. Nah,
kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Apakah semua produk Tokoplas dari supplier lokal atau ada juga dari supplier luar negeri? Pertanyaan ini datang dari Pak Aris, Starlinger Recycling. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali dari Pak Aris. Pada prinsipnya saat ini Tokoplas itu menjalin kerjasama dan kita sebut sebagai pencarian partner lah ya, karena kan baik itu supplier ataupun customer kita anggap sebagai satu keluarga besar, partner bisnis, dan tidak tertutup kemungkinan kita sedang menjalani proses untuk menggandeng supplier-supplier juga dari luar, karena kita prinsipnya tujuan kita bisa menghadirkan harga yang kompetitif dan lain-lain, sehingga fokus kita adalah kepada para supplier, bahkan mungkin top producer yang bisa melayani customer secara langsung. Oke. Jadi ada lokal, ada juga dari luar negeri. Oke. Terus sehubungan dengan penjualan lagi nih Bu, apakah ada rencana Tokoplas untuk jual produk jadi selain bahan baku tentunya? Pertanyaan ini datang dari Pak Rukan, PT Mulia Karya Pekindo. Iya. Benar Pak Rukan. Jadi visionnya Tokoplas itu memang akan menjadi sebuah one-stop shopping buat industri plastik, industri petrochemical. Tapi menyambung presentasi yang sudah saya sampaikan tadi pagi, kita memastikan setiap progres dan setiap step yang kita lakukan itu kita benar-benar make sure bahwa kita sudah terintegrasi dengan baik dari sistem ke sistem. Jadi vision untuk long term memang kita akan menjadi one-stop shopping di mana penjualan end produk plastik juga memungkinkan terjadi di Tokoplas. Oke, kalau misalnya kebetulan customer mau daftar untuk Tokoplas tapi tidak punya NPWP nih Bu, masih bisa registrasi nggak? Pertanyaan ini datang dari Wilna. Sebenarnya kita dari Tokoplas akan tetap mengedukasi customer bahwa file NPWP itu kan juga merupakan sebuah hal yang cukup mandatory untuk semua kebutuhan yang ada, baik itu kebutuhan administratif di perbankan, misalkan kita minta penerbitan visa dan lain-lain, sebenarnya NPWP itu sudah menjadi mandatory. Nah, tapi jika customer itu misalkan, kita kan juga melayani customer dengan skala yang kecil sampai dengan menengah. Kemungkinan dari mereka belum terlalu paham dengan adanya NPWP, sehingga kita tetap kewajiban utama kita adalah menginformasi terkait pentingnya adanya NPWP. Tapi jika customer misalkan ada terkendala dengan hal lagi proses pengurusan atau dan lain-lain, mungkin kita bisa coba untuk bantu mengarahkan misalnya pendaftaran dengan nama perorangan dengan ada batasan transaksi terlebih dahulu dan lain-lain. Tapi untuk hal lebih detail bisa coba kontak ke timnya kita untuk kita berikan penjelasan lebih lanjut. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir lagi nih Bu Delvi dari Pak Sardianto. Iya. Pak Sardianto tuh bertanya apakah tersedia material poliuretani, silicon rubber and rubber material di Tokoplas. Pak Sardianto dari CV Messi. Oke, thank you Pak Sardianto. Jadi untuk saat ini yang memang udah available, kita memang punya 4 suppliers besar dengan produk kategorinya masing-masing. Tapi seiring dengan berkembangnya Tokoplas, kita nggak cuma mau punya 4 supplier sebenarnya, karena kan sekarang 4 supplier juga khusus untuk PPPE, PS, dan juga recycle yang memang sudah tersedia di Tokoplas. Kita sedang berkembang dan sedang menjalin kerjasama, udah on progress ke supplier dengan material lainnya. Jadi memang karena kita pengen berfokus untuk raw material terlebih dahulu di step awal ini, minimal di tahun ini, pastinya kita juga sedang mencari untuk produk-produk lainnya, seperti yang mungkin Pak Sardianto sudah mention juga sih. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Saya rasa untuk pertanyaan untuk Ibu Delvi sudah cukup dulu. Balik lagi kepada para attendee hari ini. Terima kasih pertanyaan untuk Ibu Delvi. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditulis di Q&A box yang ada dan disampaikan kepada siapa pertanyaan tersebut. Nah, kita lanjut ke Pak Edi. Pak Edi Rifai. Hai Pak Edi. Dari tadi mohon maaf
fokus di Ibu Delvi dulu karena kebetulan pertanyaannya cukup banyak nih, cukup ramai untuk Tokoplus, cukup menarik gitu. Jadi sekarang mungkin boleh kita lanjut ke Pak Edi, Pak. Sudah siap ya Pak ya? Oke, siap. Oke. Suaranya clear nggak ya? Takut nanti putus-putus lagi nih signalnya. Sekarang suaranya clear, nggak apa-apa. Oke. Sekarang suaranya clear, bagus. Oke. Nah, ganti kita pakai HP sekarang. Oke. Oke, jadi selfie sedikit ya Pak ya. Silakan. Ya, oke. Kita ada pertanyaan dari Pak Agus. Pak Agus itu ada pertanyaan, apakah Chandra Asri itu memproduksi resin LDPE? Pak Agus, kita belum produksi LDPE ya, tapi next project kita akan ada LDPE. Oke. Lalu untuk mungkin Pak Edi juga bisa membantu menjawab kalau misalnya kalau ini memang tidak related tapi secara tidak langsung mungkin bersinggungan. Kita ada pertanyaan tadi dari Mas Agung Kontan. Kebetulan pertanyaan tersebut sebenarnya diajukan ke Tokoplus tapi dari Chandra Asri sepertinya bisa membantu menjawab. Bagaimana tren transaksi di e-commerce saat ini? Apakah ada kenaikan dibanding tahun lalu, Pak? Bapak kira-kira bisa menjawab untuk hal tersebut nggak? Takut salah ya. Saya pikir Ibu Delvi mungkin lebih tepat. Tapi kalau saya secara dari masyarakat, tentunya e-commerce meningkat ya. Saya sendiri aja pengalaman saya semenjak WFH, jadi saya pintar tuh buka yang itu tuh. Buka online. Jadi kadang-kadang iseng malam-malam jadi belanja tuh. Jadi belanja. Kayaknya kita kalau di rumah malah jadi lebih boros ya Pak ya. Jadi banyak belanjaan online ya, tahu-tahu barang datang nggak. Iya, kadang-kadang lupa dulu saya kok belanja ini ya, lupa gitu ya. Ini apa ya gitu kan, tahu-tahu ada yang datang aja barang gitu kan. Oke. Itu opportunity juga sih buat industri plastik ya. Itu jadi salah satu aplikasi baru gitu. Di dalam kawan-kawan di grup manajemen sampah, kadang-kadang juga saya coba escalate dalam hal ini supaya kemasan itu baik, tidak terlalu banyak campur. Karena kadang-kadang kalau kemasan di e-commerce itu selain plastiknya nggak masalah karena banyak plastik PE sama PP kan. Kalau di adhesive tape itu kan polipropilin BOPP yang kadang warna hitam itu biasanya tuh LDPE gitu. Cuma challenge-nya buat pendaur ulang itu ada label kertas. Nah itu label kertasnya kan nggak bisa daur ulang dan lengketnya kencang. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang perlu kita perhatikan bersama. Bagaimana mengemasnya sehingga menggunakan labelnya dari plastik. Mungkin begitu ya kalau inputan dari saya sebagai orang material. Oke. Nah kalau misalnya kita bicara material lagi, kita ada pertanyaan berikutnya dari Pak Bobi Zulistan. Beliau dari PT Galenium Pharmacia Laboratories. Beliau bertanya, bahan apa sih yang baik untuk kemasan botol obat? Bisa dibantu jawab kah Pak Edi? Iya, botol obat tentu kan yang paling utama tentunya harus sesuai dengan syarat dari kalau FDA, kalau US ya. Kalau Indonesia tentu ada BPOM, terus kemudian juga kalau Eropa tentu harus kita patuhi dengan REACH. Nah, the best material actually yang nggak harmful itu adalah polyolefin keluarganya, yaitu polyethylene dan polypropylene. Nah, ini adalah yang paling gampang dibuat, durable, kemudian aman, karena source-nya juga materialnya hanya etilen dan propilin. Begitu kan Galenium juga saya rasa sudah banyak mencoba juga ya menggunakan polyethylene. Jadi saya ucapkan terima kasih, artinya ayo kembangkan tetap menggunakan polyethylene, baik mulai dari packaging yang sedang maupun yang besar. Cuma mungkin utamakan nanti adalah sustainability, kalau bisa kemasannya agak medium gitu ya, karena supaya sustainability itu sekarang perlu kita pikirkan pada waktu kita mulai awal memproduksi. Kemudian terakhir itu coding, yaitu coding material itu juga harus, karena misalnya di mungkin di Galenium udah pakai itu ada code, recycle code ada 2 atau 5 begitu. Jadi terus saja konsisten demikian sehingga memudahkan kawan-kawan pendaur ulang, memudahkan pendaur ulangan dengan single material. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Denis, beliau dari PT NPL Lampung. Apakah Chandra Asri ada rencana produksi untuk bahan PET? Chandra Asri tidak fokus ke PET, tapi sudah cukup banyak ya kawan-kawan yang ke PET. Ada cukup banyak dan posisinya sekarang juga oversupply, jadi should be no problem gitu. Oke.
Oke, lalu ada pertanyaan dari teman-teman media kita nih, Pak Edi. Dari Mbak Ayu dari Bisnis Indonesia, bagaimana prospek industri tahun depan, Pak? Apakah ada strategi perseroan sebagai upaya pemulihan dari COVID? Terima kasih Mbak Ayu dari Bisnis Indonesia. Ini sahabat kita semua. Mbak Ayu, kita tetap optimis ya, walaupun tahun ini ada penurunan, terutama kontraksi di Q1, Q2, tapi kita harapkan di Q3, Q4 akan lebih baik ke depan, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan terus membaik. Jadi baik atau tidaknya tergantung dari buying power gitu, atau bagaimana kemampuan daya beli daripada masyarakat. Jadi untuk itu tentu pemerintah telah berjuang begitu banyak, insentif dan fiskal dikeluarkan supaya bisa dapat menaikkan daya beli. Tapi tentu hal itu tidak cukup ya, adalah bagaimana membuat iklim investasi, iklim marketnya tetap bisa stabil. Nah itu akan lebih penting, membuat kepercayaan pasar juga terkait dengan industri. Nah itu sangat penting sehingga dapat menggerakkan ekonomi, karena kalau konsumsi masyarakatnya meningkat, maka tentu akan plastiknya juga dibutuhkan cukup banyak. Jadi semua berketerkaitan, karena saya bilang di awal petrokimia itu adalah merupakan pilar ekonomi. Jadi pertanyaan Mbak Ayu, bagaimana ke depan? Ya tergantung bagaimana kondisi global maupun Indonesia. Mungkin begitu. Jadi kita tetap optimis lah ya, lebih baik. Mungkin begitu. Khususnya untuk industri kimia barangkali. Ya, terima kasih Pak Edi. Baik, semoga tadi menjawab pertanyaan Mbak Ayu dari Bisnis Indonesia. Lalu selanjutnya kembali lagi pertanyaan dari Mas Agung dari Kontan. Izin tanya ke Pak Edi, bagaimana kondisi permintaan bahan baku plastik produksi Chandra Asri saat ini? Apakah sudah mulai meningkat? Dan bagaimana optimisme perseroan sampai akhir tahun ini? Terima kasih. Mas Agung, ketemu lagi nih. Mas Agung, ya tentu tetap optimis Mas Agung. Apa yang terjadi di hilir tentu akan dampak ke hulu. Tadi ya saya sampaikan tadi di awal bahwa ada strategi khusus dari perseroan untuk switching market. Jadi tidak hanya market di lokal, tapi kita lakukan ekspor. Nah dengan ekspor ini tentu bukan produk komoditi yang kita ekspor, ada produk-produk yang memiliki value added yang lebih baik. Secara overall Chandra Asri running baik, running full ya, tidak ada yang stop walaupun dalam COVID. Maka itu kalau masuk ke Chandra Asri sangat ketat. Jadi kami melarang tamu-tamu itu untuk masuk ke area kami untuk menjaga objek vital nasional kami supaya tetap bergerak berproduksi dengan lancar dan baik. Tentu sangat ketat mematuhi protokol 3M, protokol kesehatan. Dan kami juga menyumbang donasi terkait dengan COVID kepada pemerintah, baik kepada BNPB, kemudian juga BNPB pusat, BNPB daerah, Banten. Kami setiap minggu juga mensuplai rapid test kepada pemerintah daerah, terus kemudian masker dan lain-lain. Tentu hal ini bagaimana menjaga agar kesehatan masyarakat baik ya. Dengan demikian kalau sehat, konsumsi juga baik. Nah, itu yang kita harapkan semua. Tidak hanya industri plastik, tapi tentu kita harapkan industri makanan, minuman, industri lain juga hidup bergerak dengan baik. Semua saling berketergantungan, tapi saya yakin dengan kolaborasi, intinya keyword saya adalah kolaborasi dengan baik, ya insya Allah nanti kita dapat mengatasi kondisi yang sulit ini. Demikian, Mas Agung. Ya. Moga-moga tadi jawaban dari Pak Edi cukup menjawab ya, Mas Agung. Nah, selanjutnya ini kita ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Ferdinand Setiawan. Untuk aspal, jenis plastik atau polimer apa yang bisa atau boleh dicampurkan dalam aspal supaya aspal bisa kuat dan tahan lama? Pak Ferdinand Setiawan ini dari PT Holland Colors Asia. Ya, Mas Ferdinand, terima kasih atas concern-nya terhadap dengan sustainability effort. Saat ini yang kami fokus masih material yang saat ini yang tenggerai memang banyak problem, yaitu single layer HDPE ya untuk kantong kresek. Karena challenge-nya itu kantong kresek itu banyaknya ada TPA. Jadi orang bilang kan nggak bisa diolah, makanya kita buktikan bahwa bisa diolah, tapi memang biayanya besar, karena kalau sudah sampai TPA, itu value daripada plastik itu turun, malah sih kalanya 5-10% gitu. Karena itu kita melihat bahwa memang
untuk memudahkan pendaur ulangan yang paling efektif itu adalah pemilahan dari awal, sehingga biaya untuk cuci, bersih, angkut dan lain-lain itu jadi murah gitu. Kalau udah sampai TPA itu sangat sulit gitu untuk diolah kembali. Jadi gerakan itu yang paling penting kita lakukan. Jadi memang kami fokus saat ini ke situ. Namun kami sudah melakukan uji coba di kampus UI beberapa bulan yang lalu, itu kita coba menggunakan multi-layer, yaitu multi-layer tapi single material dari polyolefin, PP, dan PE saja gitu ya. Nah itu kita lakukan di kampus Depok. Paling enggak itu kalau yang masalah instant noodle itu kan banyaknya mie instan itu menggunakan PP sama PE kan materialnya, dan itu bisa. Jadi dengan ratio masih kecil sih, masih kira 5-6%, karena memastikan bahwa operationnya sukses. Ternyata memang bagus. Jadi secara LCA-nya bagus, life cycle analysis-nya baik dibandingkan material lain, dan juga durability jalannya juga meningkat, lebih tahan 40%. Jadi lebih solid gitu, lebih kuat. Apalagi dia lebih tahan terhadap air, karena musuhnya aspal itu kan air. Karena itu dia lebih kuat. Mungkin itu ya. Jadi kita terus melakukan inovasi untuk dapat menjadi solusi material-material yang belum ada solusi, khususnya di multi material atau multi layer. Ya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan dari Pak Didi Soehardi. Mohon informasi teknologi yang digunakan untuk proses produksi, mayoritas tuh menggunakan teknologi dari mana, Pak? Kita teknologi kalau di cracker kita teknologinya rata-rata dari ini ya, dari US ya. Sampai juga PE-nya juga dari US. Kecuali ada satu PE kita punya teknologi dari Jepang, ya. Jadi itu begitu. Jadi belum ada teknologi lokal. Lokalnya ya support lah, tenaga kerja, kemudian kontraktor itu lokal. Selebihnya kalau teknologi kan harus mumpuni, yang harus terbukti dan itu memastikan aman. Itu dulu nih aman, safety, kemudian reliability, kemudian sustainability. Jadi semua aspek kita perhatikan di industri petrokimia, memastikan semuanya aman karena produksi kita ini integrated yang mengolah bahan baku dari nafta. Gitu, Mas. Oke. Baik, terima kasih. Semoga tadi menjawab pertanyaan Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang masuk nih sebenarnya masih banyak, tapi kami mohon maaf belum dapat menjawab keseluruhan pertanyaan dikarenakan keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi dan Ibu Delvi untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman attendee hari ini yang sudah hadir. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri acara, kepada para pembicara mungkin boleh memberikan sedikit closing statement, singkat saja, sedikit kesimpulan atas webinar hari ini. Mungkin boleh dimulai dulu dari Ibu Delvi. Silakan Ibu Delvi. Oke. Jadi sebenarnya perkembangan kita secara tidak langsung pasti akan mengarah ke arah semuanya terotomatisasi, ke arah perkembangan teknologi yang akan berkembang jauh lebih baik dari hari ke hari. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir untuk selalu bisa mencoba dan belajar sesuatu yang baru. Karena apa yang kita siapkan, apa yang disiapkan oleh Tokoplas pastinya bertujuan untuk membuat segala sesuatunya jauh lebih efisien, jauh lebih gampang, jauh lebih cepat. Dan jika ada keraguan-raguan atau masih bingung bagaimana cara melakukan atau menjalankan Tokoplas, transaksinya aman atau tidak, dan lain-lain, kita, Tokoplas, tim supporting Tokoplas, feel free untuk selalu dikontak, untuk ditanya-tanya, silahkan ganggu kita, dan kita akan memberikan penjelasan yang jauh lebih detail. Baik, terima kasih untuk Ibu Delvi. Kalau dari Pak Edi sendiri gimana nih Pak? Kalau dari saya ya tetap optimis ya. Kita contoh dari upstream, kita terus berinvestasi. Kalau melihat grid ya kepoin aja tuh apa namanya websitenya Chandra Asri itu di .com, gampang banget. Ya, tetap optimis dan tentu jaga sustainability, lingkungan lebih baik. Sampah terlalu mahal, plastik terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Demikian mungkin, singkat jelas.
Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Terima kasih sekali lagi kepada cara kita webinar hari ini. Terima kasih Pak Edi, cukup menarik ya. Singkat, padat, jelas. Nah, sekali lagi kepada para hadirin sekalian, terima kasih sudah bersama kita. Kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas, termasuk dan cukup lengkap, termasuk informasi ternyata teknologi yang saat ini yang ada di plastik industri saat ini adalah menuju proses otomatisasi. Termasuk semua itu merupakan informasi yang sudah di-share oleh Ibu Delvi dan Pak Edi saat ini merupakan solusi dari teknologi yang dapat digunakan untuk membantu manusia itu sendiri dan tentunya industri kita. Jadi saya rasa sebagai manusia kekuatan terbesar kita adalah sebenarnya kemampuan kita untuk mengadopsi, beradaptasi, dan kolaborasi tentunya sehingga kita dapat bangkit lagi untuk mendukung industri kita. Mari kita dukung industri kita, mudah-mudahan dengan adanya joint collaboration antara pemain industri dapat menjadi kunci kita untuk menghadapi new normal ya, sehingga lebih produktif dan tentunya efisien terutama dalam proses recovery roda ekonomi kita ke depannya, khususnya di industri manufaktur plastik dan karet di Indonesia dari hulu ke hilir. Nah, berikutnya itu kita untuk Bapak Ibu sekalian mungkin kalau misalnya ada yang penasaran apa sih selanjutnya dari program Plastic and Rubber Indonesia, kita ada beberapa acara di mana salah satunya itu Plastic and Rubber Indonesia Digital Showroom. Yang di layar Bapak Ibu sudah bisa lihat tanggal tersebut, schedule tersebut adalah tanggal 18 sampai 20 November ya bulan depan. Digital showroom ini adalah untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan kontak terbaru yang mungkin dapat mengarah ke sales lead terbaru. Atau Bapak Ibu mungkin sedang mencari produk tertentu mungkin atau ingin menambah koleksi, Bapak Ibu dapat bergabung tentunya dalam program business matching ini. Kalau kita panggilnya itu adalah sebuah program jodoh-jodohan dalam dunia bisnis Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu di tanggal 26 November kita ada sponsor webinar dari Mitsubishi Gas Chemical Singapore. Selanjutnya ditutup di akhir tahun kita ada The Innovation in Rubber Processing, Plastic and Rubber Processing itu diadakan tanggal 11 Desember. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung sekali lagi untuk menjadi speaker, narasumber, ataupun menjadi sponsor kita, ataupun hanya ingin berkolaborasi, jangan sungkan untuk mengganggu kolega saya dengan Mas Rian melalui rian@pamerindo.com atau melalui website kami www.plasticandrubberindonesia.com atau mungkin melalui LinkedIn dan Facebook kami, Plastic and Rubber Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk hasil link dan rekaman presentasi akan dikirimkan dalam waktu 2 hari kerja setelah webinar ini, maupun Bapak Ibu dapat melihat melalui website kami www.plasticandrubberindonesia.com. Nah, selanjutnya kami sampaikan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir, untuk para narasumber juga yang sudah hadir, dan terutama untuk sponsor kita hari ini, Tokoplas dengan Ibu Delvi. Terima kasih Ibu Delvi. Jadi semoga apa yang kami sampaikan melalui webinar hari ini dapat berguna dan menjadi solusi bagi Bapak dan Ibu ke depannya. Kita tiba di penghujung acara hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir acara, yang sudah aktif berpartisipasi di polling session maupun Q&A session kami. Tak lupa kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah berbagi melalui sesi sharing digital webinar PRI hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atas presentasi maupun webinar kami hari ini, maupun dalam saya dalam memandu acara webinar pagi ini. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat ya, dan tetap produktif untuk kita semua. Kami ucapkan selamat beribadah sholat Jumat bagi yang akan menjalankan, dan selamat makan siang untuk kita semua. Saya Kartina Lidiawati mewakili tim Plastic and Rubber Indonesia dan narasumber webinar hari ini. Pamit undur diri, kita berjumpa di acara kami bulan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih. Izin live ya. Ya, terima kasih Pak Terima Edi. kasih Bu Katrina. Ya, makasih Pak Edi dan teman-teman dari Chandra Asri. Ya, Ibu Delvi, terima kasih. Ya, makasih Bu. Sukses selalu semua. Sukses.
Belanja biji plastik susah, dijutekin penjual karena belinya sedikit. Susah cek harga, pengirimannya pun nggak dapet. Ah, ribet! It's so yesterday. Lewat Toko Plus, segala kebutuhan plastik jadi lebih mudah. Cukup masukkan beberapa informasi, klik daftar. Cara belanjanya gampang banget. Tinggal search produk plastik yang kamu inginkan. Bandingkan harga-harga tiap produk dan spesifikasinya. Klik tambah ke truk. Di Toko Plus, kamu udah bisa order mulai dari 200 kilo. Mau ajukan penawaran? Bisa banget. Dengan jadwal pengiriman yang fleksibel, kamu bisa menentukan sendiri kapan pesananmu mau dikirim. Nggak mau langsung kirim semuanya, kirim bertahap aja. Minimal 5 ton, free delivery. Untuk pembayaran, Toko Plus juga menawarkan financing melalui bank atau P2P. Klik bayar. Kamu bisa memantau status pemesanan kamu kapan aja dan lacak kurirnya dengan live tracking. Di Toko Plus, kamu nggak cuma bisa belanja, kamu juga bisa memantau tren harga plastik, membaca berita-berita, dan analisa industri. Segera daftarkan dirimu dan dapatkan promo-promo menarik dari Toko Plus.